Tapi di Nabi Muhammad untuk menyatakan cinta kepada Allah tidak mesti cuma zikir terus menerus, kemudian berpisah uzlah dengan manusia, enggak. Malah disuruh bergaul dengan manusia. Nilainya kalau Anda bisa berbuat baik di tengah manusia itu lebih bagus ketimbang Anda berbuat baik di gua. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Jangan pernah takut kehilangan kuota demi pahala. Kalau nabi lain, setiap nabi itu diatus khusus untuk satu kaumnya. Jadi keberlakuannya hanya pada kaum itu. Dan karena itu kemudian ajarannya lebih fokus kepada maslahat kaum itu. Contoh misalnya kayak Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh diutus kepada Nabi siapa? Nabi Lut gitu. Diutus kepada kaum Bumusek gitu. Maka ajarannya banyak di seputar ini aja. Dan kehidupan Nabi Isa misalnya, Nabi Isa sangat sofistik gitu. Kehidupannya sangat sofistik, bahkan dalam ceritanya sampai beliau ini sehari-hari tidak rumahnya di bukit. Ya, gitu. Maka moralitasnya memang moralitas sofistik gitu. Sebaliknya misalnya Nabi Musa ajarannya lebih banyak kepada ibadah ikhtiar gitu. Perang, jihad, ya, usaha kayak begitu. Jadi berbalikan dengan Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir gitu. Karena memang ajaran yang dibawanya itu seperti itu bagus. Nah, lalu di mana letak keistimewaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini Allah tegaskan menjadi ummatan wasato, sebuah masyarakat tengah-tengah, sebuah masyarakat moderat, ya, tidak terlalu ke sana, tidak terlalu ke sini gitu lah. Jadi misalnya soal ibadah gitu. Nabi melarang kita tidak tidur semalam suntuk hanya untuk beribadah. Itu. Tidur, berikan hak badanmu untuk istirahat. Itu. Ya, tapi kalau ajaran-ajaran sofistik kan berusahalah dan belajarlah untuk tidak tidur. Ya, kalau perlu tidurnya cukup ya 5 menit 10 menit gitu. Seperti itu. Tapi di dalam ajaran agama enggak. Di dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua, dianggap sebagai sebuah ajaran wasato. Yang namanya ibadah itu tidak terfokus kepada ibadah mahdoh seperti sholat, zikir. Bahkan kalau dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada tetangga itu bagian dari ibadah-ibadah. Padahal itu kan cuma model pergaulan, ya, model sebuah pergaulan yang ditata oleh Islam itu dianggapnya juga ibadah. Bahkan seorang suami yang keluar dari rumahnya berjuang untuk memberi nafkah kepada anaknya juga dianggap ibadah, ditulis sebagai ibadah oleh Allah. Bukan hanya ya, kenapa? Karena memang ajaran yang mau dibawa itu ajaran tengah-tengah. Maka Nabi Muhammad kemudian dengan membawa ajaran seperti itu, dan ajaran ini kemudian mau diberlakukan sampai hari kiamat. Tidak ada lagi ajaran baru karena dia Nabi terakhir. Jadi berlakunya tidak hanya khusus pada satu kaum tertentu. Jadi Islam itu walaupun turunnya di Arab gitu, tidak hanya untuk orang Arab gitu. Ya, beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang cuma datang ke dalam satu kaum-kaum tertentu. Nah, memang enggak. Nah, karena itu maka ajaran ini sudah punya kemampuan untuk memprediksi situasi sosial yang akan terjadi, yang akan datang. Termasuk hari ini. Ya. Jadi lebar sekali, maka ajaran ini harus kan disesuaikan seperti apa, sudah diadaptasikan oleh Allah untuk kepentingan ila yaumil qiyamah dan untuk semua komunitas yang namanya manusia. Makanya
ajarannya itu memenuhi semua kebutuhan manusia. Jadi misalnya manusia itu kan fisik dipenuhi, tapi tidak berlebihan. Otaknya yang merupakan kekuatan nafsu di situ, ya, otak itu kekuatan nafsu di situ. Juga dipenuhi oleh Tuhan, meminta untuk dicerdaskan, tapi jangan berlebihan. Nanti hati yang merupakan lambang dari sebuah kekuatan spiritual itu juga perlu diisi. Jadi tidak hanya isi hati toh. Makanya himbauannya afala tubsirun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Semua dihimbau kekuatan-kekuatan kemanusiaan itu. Gitu. Dan fisik bukan sesuatu yang dibenci, tetapi dipelihara. Misalnya ada bersuci, itu harus dibersihkan dengan wudu, fisiknya dan sebagainya. Ini total, karena Islam memang ajaran tengah-tengah yang menghargai semua, yang menghargai semua. Maka muncul ajaran-ajaran seperti itu. Beda dengan ajaran sufistik yang memang tidak berpisah dengan urusan dunia gitu. Melulu urusan akhirat, melulu cinta Allah, titik. Tapi ajaran ini iya. Tapi di Nabi Muhammad untuk menyatakan cinta kepada Allah tidak mesti cuma zikir terus menerus, kemudian berpisah uzlah dengan manusia, enggak. Malah disuruh bergaul dengan manusia. Nilainya kalau Anda bisa berbuat baik di tengah manusia itu lebih bagus ketimbang Anda berbuat baik di gua. Itu anehnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.